Oke, halo semuanya. Selamat datang di konten Suka Cerita. Oke, kali ini Suka Cerita perdana dengan saya sendiri, Faris, ditemani dengan Ambar Iswara. Ambar Iswara, my mom, my love mom. Oke, kali ini Suka Cerita perdana mau bahas tentang dunia penyiaran di tahun 90-an nih, bro semua. Kebetulan juga ibuku sendiri dulu adalah seorang penyiar. Betul tidak, Mi? Betul. Dulu Umi boleh dah perkenalkan diri dulu. Penyiar di mana sih dulu Umi itu? Halo, selamat siang yang suka dengan konten Faris Izan Putra Ramadita. Saya adalah Ambarini Iswara dengan sebutan dulu di udara yaitu Ambar Iswara, dan punya saudara juga seorang penyiar namanya Ryan Iswara, tapi dia ada di Top FM waktu itu di Batu Belik, dan saya sendiri ada di 105,8 Nara FM dan Pasar Bali yang berlokasi pada waktu itu ada di Jalan Sulawesi, tepatnya di sebelah timur Pasar Bali. Oh, jadi dulu penyiar di Menara FM dulu nih. Iya. Wih, tahun berapa tuh, Mi? Saya tamat tahun berapa itu ijazah kemarin, begitu selesai mengikuti kursus di Labkindo selama 1 tahun. Berarti ada kursusnya berarti itu ya? Kalau Kalau untuk kita penyiar kayak gitu? ingin supaya lebih disebut profesional, ya harus kursus. Karena memang sih ada yang tidak mengikuti kursus, tetapi karena kebetulan waktu itu belum diangkat jadi PNS untuk mengisi waktu luang supaya tidak mubazir, dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, yaitu mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh Budi Chandra yang punya Institut Bisnis Yogyakarta. Kemudian pada waktu itu dosennya adalah Linda Purnomo, seorang penyiar Radio juga. bukan TVRI. TVRI. Beliau adalah narasumbernya waktu itu, dan masih banyak yang lainnya. Yang masih saya ingat itu aja. Pada waktu itu tempat khususnya adalah di Teguh Umar dengan biaya yang cukup mahal. Apa nama khususnya dulu? Khususnya adalah Labkindo, lembaga kepenyiaran radio Republik Indonesia kalau nggak salah ya. Silakan dibuka nanti di sertifikat. Oh, di sertifikatnya. Oke, berarti dapat sertifikat juga kayak gitu. Berarti kayak belajar Iya, kayak belajar. biasa kita, gitu. kita punya jam pertemuan seperti orang kuliah. Seperti orang kuliah. Iya, cuman diambil waktunya adalah malam hari, karena pada waktu itu sebagian besar mereka adalah orang-orang yang sudah bekerja di luar, karena ingin menambah supaya lebih mantap di dalam komunikasi, ya mereka ikut di kursus tersebut. Jadi bukan semata-mata untuk tamatnya itu adalah jadi penyiar, tidak, tapi ada juga yang waktu itu wartawan, ada juga yang public relation. Oh, berarti nggak cuma buat penyiar doang Enggak. gitu. Tapi kalau Umi sendiri habis itu dari selesai kursus setahun itu langsung ngambil di penyiar di Menara FM. Kebetulan di Menara FM waktu itu dibutuhkan tenaga, jadi ya saya mencoba untuk melamar daripada tidak kepake sertifikat dan pengetahuan yang saya dapatkan. Saya coba sambil menunggu bukaan untuk PNS waktu itu. Nah, itu tahun berapa tuh? Tahun 95 ada? 95. Belum. Sekitar berapa setelah saya tamat itu? Tamatnya kapan? Coba lihat di mana ya sertifikat itu, sekitar 1990-an ya. 1990-an. Ya, pokoknya itulah sekitar 9 sebelum saya menikah saya sudah jadi penyiar. Sebelum jadi PNS saya sudah jadi penyiar. Jadi pada saat sebelum ada Faris juga udah jadi penyiar. Sebelum ada Faris juga udah jadi. Ini wawancara keluarga apa wawancara apa? Ya. Berarti itu tahun 90-an lah ya. Tahun 90-an sebelum saya jadi PNS saya sudah ikut bergabung di Menara, yang waktu itu adalah punyanya Pak Wim, orang Cina, baik orangnya, dan senior di sana namanya Pak Agus Dartanyu. Itu
yang merekrut saya waktu itu. Sampai dari Sampai jatuhnya Soeharto 1998. sampai 1998. Ya berarti. kurang lebih sudah 8 tahun lah, lumayan waktu untuk bercuap-cuap di udara. Ya kita punya fan ya, fannya ya sekitar punya orang-orang fans, yang ada di bro. pasar Badung. Tapi ada juga yang dari luar itu. Kalau ceritain dong dikit tentang gimana sih rasanya jadi penyiar di tahun 1990-an itu, kayak suasananya kayak gimana, vibes-nya kayak gimana gitu. Kalau waktu itu belum terlalu banyak saingan ya. Radio Menara adalah radio yang paling terkenal, Paling top lah ya paling top saat itu pas zamannya itu. di kalangan menengah ke bawah. Karena ada radio-radio lain yang punya segmen tersendiri. Mereka ada yang untuk anak-anak muda, kaula muda, kemudian golongan menengah ke atas ada. Kalau Radio Menara itu adalah menengah ke bawah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga beberapa kalangan atas juga suka mendengarkan Radio Menara. Andalan acara pada waktu itu yang paling terkenal di Radio Menara adalah Pedang. Pedang itu singkatan dari Pesona Dangdut. Kebetulan waktu itu saya sendiri yang pegang acara saat itu. Gitu. Jadi dangdut apapun itu bentuk dangdutnya pasti Radio Menara yang paling nomor 1 tahu. Dangdut. Ya karena kita khasnya di situ. Kenapa? Karena kan masyarakat pendengarnya segmennya atau pangsa pasarnya waktu itu adalah kan lingkungan yang ada di sekitar Pasar Badung. Pasar Badung itu ada lingkungan yang mana buruh-buruh ya, bapak-bapak, ibu-ibu gendongan, tukang bahasa Balinya tukang suwun itu loh. Nah, jadi mereka sambil bekerja sambil dengerin radio begitu. Jadi fan-fan kita banyak di lingkungan itu dan tidak menutup kemungkinan dari luar kota dan pasar juga ada, tergantung. Setiap penyiar pasti punya fan tersendiri karena kita sebagai seorang penyiar harus punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Jadi harus unik tampilnya, jangan meniru-niru yang lain. Berarti dulu ciri khasnya dari Menara berarti apa? Dangdut. Pedang tadi, dangdut itu. Pesona Berarti Umi dulu bawain segmen itu ya, Iya. bawa pedang itu. Ya pada waktu itu kita mulai siaran saya sendiri di atas jam 12 karena waktu itu 12 apa? 12 siang. Siang. Karena waktu itu saya juga sudah mulai diterima di sekolah dasar untuk ngajar, jadi selesai ngajar saya siaran. Lanjut siaran berarti. Full sampai sore, sampai jam 5. Sampai jam 5 jadi dari jam 1 lah kita mulai. Sebelum siaran kita harus prepare sekitar 30 menit. Berbeda dengan tempat studio lain, mungkin tempat studio lain yang bagian kasetnya yang muter-muter kaset itu tersendiri. Tapi kalau di tempat saya dulu dituntut untuk bisa semuanya. Bisa semuanya Iya, untuk mengoperasikan semuanya alat-alatnya. dari kita mulai berbicara, kemudian di tangan kiri pegang untuk ada iklannya. Jadi kecepatan tangan, kecepatan pikiran dan sebagainya itu betul-betul harus fokus saat Berarti itu. benar-benar harus bisa multitasking lah. Iya, semuanya harus bisa karena kita dituntut seperti itu. Kalau di radio lain mungkin di bagian pemutaran lagu ada lagi, di bagian iklan ada lagi. Karena waktu itu Menara itu adalah studio yang katakanlah tidak terlalu wah, tapi sederhana dalam artian ya nyaman buat orang-orang yang main ke situ. Terus kedua kita sangat open untuk menerima siapapun, jadi tidak milih-milih dari kalangan apa. Itu lebihnya di situ. Karena kita adalah menengah ke bawah, jadi bergaul dengan masyarakat yang umumnya ya begitulah bagaimana orang yang berada di posisi seperti itu. Berarti dulu tuh berarti tiap radio punya ciri khasnya masing-masing, kayak punya segmen unggulannya Iya, masing-masing gitu ya. masing-masing. Oke. Dan ditekankan kalau Radio Menara segmennya adalah dangdut. Oke, terus mau nanya tentang gaji seorang penyiar di zaman 1990-an sampai 1998 ya, 1990-an lah, itu berapa sih gaji Kita penyiar? baru masuk waktu itu dikasih 75.000 75.000 dulu. zaman itu. Itu udah cukup lumayan apa gimana? Untuk ukuran Tahun itu. Ya tahun itu ya lumayan karena kita bisa sewa kos. Hmm, Sewa kosnya kan murah.
Terus kedua, kalau kita dapat iklan, misalnya ada orang yang masukin iklan lewat kita dapat dari sana juga. Berarti dari iklan juga bisa ngeraup Iya, keuntungan juga jadi berarti siapa ya? yang mencari penyiar siapa. Jadi tergantung yang Oh, maksudnya ke membawakan. penyiar yang Iya, membawakan gitu. Iya, siapa yang disukai sama yang membawakan. Oh, yang iklan. buat iklan. Terus kedua, kalau baca pengumuman juga berita kehilangan atau apalah, misalnya dia ingin pada saat jam saya begitu, dia akan mencari saya untuk membacakan pengumuman itu. Jadi satu kali bayar kalau nggak salah waktu itu ya berapa ya, 25 sampai 50 deh. Satu kali di udara. Di udara. Ya kalau dia misalnya ingin 4 hari begitu, paling nggak dia harus 100 sudah masih duit waktu itu. Jadi setiap saya siaran saya harus ingat untuk membacakan pengumuman dia. Jadi seperti itu tambahannya di sana. Kalau dibandingkan dengan saya jadi PNS dulu, kalau ditanya misalnya sama orang ketemu di mana, di jalan, naik bis, kalau pulang kampung, Dek kerja di mana? Saya lebih bangga untuk mengatakan diri saya adalah seorang penyiar daripada seorang guru SD waktu itu. Kenapa tuh? Kenapa lebih bangga bilang, wah saya ini seorang penyiar loh, bukan seorang guru. Padahal profesinya kan sama-sama bagus juga, enggak. Oh enggak, kalau zaman itu adalah penyiar itu adalah paling gimana ya? Primadona lah atau top, paling begitu. top. Terus kedua kita punya fan kan gitu. Tapi kalau guru SD waktu itu kan tahun 90-an ya, orang kan pada memicingkan sebelah mata. Beda dengan sekarang, malah jadi terbalik gitu. Orang bangga jadi pegawai negeri saat ini karena ya ditunjang oleh segala macam fasilitas gaji seperti itu. Tapi saya tetap bangga untuk kedua-duanya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu kok bisa berhenti sih Mi dari dunia penyiaran? Padahal itu kan udah 8 tahun di sana di dunia penyiaran ya. Ya, waktu itu karena keadaan dalam artian begini, itu pas krisis ekonomi yang membawa sang penguasa itu Soeharto waktu itu udah jatuh. Terus kedua juga perampingan dari studio tersebut untuk merekrut anak-anak muda. Karena Menara juga ingin perubahan, tidak mau monoton juga seperti yang sudah-sudah. Jadi ya orang yang seperti saya yang sudah berumur waktu itu sekitar 30 lebih, tapi bukan saya aja dan banyak beberapa teman. Jadi diberhentikan dengan hormat. Gitu. Berarti karena mau adanya perubahan dari si menaranya ini, Iya. makanya diberhentikan Mau untuk yang segmen. senior lah. Iya. Pokoknya yang senior yang sudah lama diberhentikan. Model peremajaan. Oke. Terus karena udah 8 tahun mengudara di Menara juga, terus diberhentikan karena Menara juga mau ada perubahan segmen dan segala macam. Mi kangen nggak sih Mi sama dunia penyiaran? Kalau sekarang ini pribadinya Mi kangen nggak sih? Kayak aduh pingin ya suatu saat dunia siaran lagi gitu. Iya, kangennya ya gimana, ya namanya keadaan ya kan, tidak mungkin orang mau mencari penyiar orang tua, pasti anak-anak muda. Oleh karena itu harapan ke depan ya paling tidak punya anak yang masuk di jurusan komunikasi atau studi paling tidak ya, sehingga suatu saat juga yang namanya radio kan tidak perlu untuk memperlihatkan satu tampilan visual, jadi cukup suara aja ya kan, bisa juga untuk coba-coba lagi gimana rasanya mengudara di usia 60 begitu. Oke. Kan tidak terbatas gitu. Yang penting kan suaranya. Gitu. Kalau untuk seperti berarti kangen ya, ya, kalau ada rasa kangen itu, tapi karena kondisi ya nggak mungkin sekarang mau jadi penyiar. Oke, untuk mengobati rasa kangen Umi dengan dunia penyiaran, gimana kalau kita suruh Umi untuk gimana sih gayanya dia mengudara, bahasa mengudara pada zaman itu. Gimana Umi, siapin? Ya. Dengan stylenya Umi pada zaman itu, Umi gimana, coba contohin kita gimana sih siaran
di tahun 1990-an. Oke? Tapi sebelum itu bro-bro semua, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat bro-bro semua. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, untuk terakhir, saya Faris Izan bersama dengan saya Ambar Iswara. Oke, turut undur diri bro-bro. Sampai jumpa di lain video. Dah. Ciao. Selamat siang para pendengar Radio Menara 105,8 Menara FM dimanapun Anda sedang berada saat ini. Bertemu lagi dengan saya Ambar Iswara dalam acara yang sudah tidak asing lagi, yaitu acara Pedang Pesona Dangdut. Baiklah para pendengar setia dimanapun Anda sedang berada, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kawan-kawan yang sedang beraktivitas. Sebelum kita membuka acara ini dengan salam-salam dari beberapa teman, akan kita simak bersama satu lagu berikut ini yang berjudul Kalau Bulan Bisa Ngomong yang akan dibawakan oleh Dul Sumbang. Selamat mendengarkan. Kalau bulan bisa ngomong, dia jujur tak akan bohong, seperti anjing melolong. Tiap hari ku teriakan namamu, ya namamu. Kalau bulan bisa ngomong, ada cinta yang terlalu, ada rindu yang terlalu, semua serba terlalu padamu, ya padamu. Aku kehabisan kata dan hampir tak dapat bicara. Dalam hati hanya ada rasa yang tak dapat ku wakilkan pada sajang lagu atau bunga. Demi kamu aku pamit